Semangat pagi anak-anakku yang baik. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran daring kita, yaitu belajar ekonomi. Untuk persiapan ujian semester kita, minggu yang akan datang, kita mencoba membahas soal-soal dari setiap bab, supaya kita lebih menguasai kira-kira apa yang akan muncul nanti dalam ujian semester kita. Persiapan yang matang akan membuahkan hasil yang lebih maksimal. Satu syarat untuk mengikuti ujian semester kita nanti, bahwa semua tugas-tugas dan ulangan harianmu harus sudah kau kirimkan ke gurunya masing-masing dan termasuk pelunasan uang sekolahmu. Mari kita ingatkan orang tua kita untuk membayarkan kewajiban yaitu uang sekolah supaya kegiatan ujian semestermu nanti berjalan lancar. Nah, kalau saat ini kita membahas soal-soal pada bab 3 dan 4 nanti. Bab 3 yaitu peran pelaku ekonomi. Bentuk soalnya anakku ada 2, ada pilihan ganda dan ada essay test. Karena di ujian semester juga nanti ada pilihan ganda dan ada essay testnya. Jadi supaya kita tidak kaku dalam mengikuti ujian semester nanti, maka marilah kita coba mengenali bentuk-bentuk soalnya. Bentuk soalnya nanti tidak lari dari yang kita pelajari ini. Bahkan tugas-tugas setiap hari itu mendukung untuk ujian semestermu nanti. Termasuk pembahasan soal-soal setiap bab yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi tinggal kamu pelajari aja, kamu simak, kamu ikuti dengan baik. Nah, pasti hasilnya nanti akan lebih memuaskanmu. Nah, mari kita mulai anakku. Nomor pertama. Jadi ini pilihan ganda, berilah tanda silang pada jawaban yang kamu anggap paling benar. Jadi jawaban itu ada yang paling benar. Semuanya benar, ada yang paling benar. Nomor 1, dalam memproduksi barang dan jasa tentu membutuhkan faktor-faktor produksi. Di bawah ini yang termasuk faktor produksi asli. Jadi faktor produksi itu ada 2, faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, yang ditanya di sini adalah yang termasuk faktor produksi asli. Yang pertama, A, alam dan modal, B, alam dan tenaga kerja, C, skill dan tenaga kerja, D, modal dan skill, E, alam dan skill. Jadi yang mana yang termasuk faktor produksi asli? Ingat kemarin waktu menjelaskan ini sudah Mami ingatkan bagaimana cara mengingat faktor produksi asli, bagaimana cara mengingat faktor produksi turunan. Kalau kamu dengar saja, kamu simak video Mami kemarin akan gampang dapat. Yang kedua, tukang sapu adalah salah satu faktor produksi tenaga kerja, ya. Termasuk faktor produksi tenaga kerja manakah dia? Tenaga kerja itu terdiri dari 3, terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Nah, kalau dia tukang sapu, termasuk apakah? A, tidak terdidik dan tidak terlatih, B, terdidik, C, terlatih, D, tanpa teknologi, E, pelatihan khusus. Nomor 3, jika diketahui harga barang, harga price disimbolkan dengan P, sama dengan 12 Q. Ini belajar fungsi anakku. Maka penerimaan totalnya atau TR-nya, total revenue-nya adalah, ingatkan rumus TR anakku? Q kali P. Nah, P-nya diketahui. Tinggal kamu kalikan aja. 12 Q kali Q. Itulah TR-nya. Apakah 12 Q kuadrat? Apakah 14? Apakah 24? Apakah 24 Q kuadrat? Apakah 6? Yang penting kamu ingat rumus TR. Nomor 4, kepuasan mengkonsumsi barang tergantung kepada orangnya atau subjeknya. Orangnya atau subjeknya. Di mana dapat diukur dengan membuat peringkat atau ranking adalah merupakan teori siapa. Jadi kalau makan menggunakan ikan asin, menurut saya itu lebih enak daripada menggunakan telur. Berbeda dengan si X, dia makan dengan
telur lebih enak daripada dengan ikan asin. Nah, itulah maksud dari teori ini. Itu menurut teori siapa? A. Pendekatan kardinal, B. Pendekatan ordinal, C. Gosen pertama, yang kedua Gosen kedua, E. Isokuan. Kamu ingat itu, kemarin sudah ada Mami buat. Cara mengingatnya, kardinal, ordinal, cara mengingatnya. 5, di bawah ini adalah peran rumah tangga perekonomian. 1, peran rumah tangga perekonomian ya. 1, pemakai barang dan jasa dari RTP. 2, pemakai faktor produksi ATMS, alam tenaga modal dan skill. 3, penerima balas jasa faktor produksi berupa sewa upah bunga laba dari RTP. 4, pembayar balas jasa faktor produksi berupa sewa upah bunga laba kepada RTK. Yang kelima, pembayar pajak kepada pemerintah atau RTN. Itu beberapa peran rumah tangga yang ditanya, yang merupakan peran rumah tangga keluarga atau konsumen atau RTK. Ntar biar Mami geser ini. Yang ditanya adalah peran rumah tangga keluarga atau konsumen atau RTK. Apakah 123, apakah 234, apakah 135, apakah 245, apakah 345. Itu bab peran pelaku ekonomi. Kemudian bab yang keempat, keseimbangan dan struktur pasar. Ini pilihan gandanya. Yang pertama, permintaan berarti keinginan yang disertai kemampuan membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ya, itulah pengertian permintaan. Maka pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah A. Harga bahan baku, B. Biaya produksi, C. Peristiwa alam, D. Harga barang komplementer dan substitusi, E. Teknologi. Yang manakah dari antara yang 5 ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang kedua, jika diketahui fungsi penawaran dengan persamaan QS sama dengan 2P kurang 5. Nah, kamu harus bermatematika lagi. Maka jumlah penawarannya jika harganya 20. Harga simbolnya P. Fungsinya QS sama dengan 2P kurang 5. Gampang kan aku? Ini diketahui P-nya 20. Tinggal masukkan P20. Berarti 2 kali 20. Kurang 5 dan seterusnya. Mudah. Di bawah ini merupakan ciri-ciri pasar. Yang pertama, pembelian dan penjual banyak. 2, barang yang perjualbelikan heterogen atau bermacam-macam. 3, pembelian dan penjual sama-sama tahu keadaan pasar. 4, barang yang perjualbelikan homogen atau sejenis. 5, penjual menentukan harga. Itulah ciri-cirinya. Yang ditanya, yang merupakan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Kamu ingat kemarin ada 5 ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pilihlah dari antara yang 5 ini. Apakah 234, apakah 135, apakah 134, apakah 123, apakah 345. Kamu ingat aja ciri-ciri PPS, pasar persaingan sempurna. Nomor 4. Perhatikan data penjualan komputer di bawah ini. Pada waktu harga atau P-nya 10, jumlah yang ditawarkan atau QS-nya 50. Pada waktu harganya naik menjadi 12, jumlah yang ditawarkan 40. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut maka koefisien, maaf kalau tertutup, karena ini nggak bisa dilihatkan memang sampai segitu dia. Maka koefisien elastisitasnya, ini ya tulisannya, koefisien elastisitasnya adalah, masih ingat kan mencari rumus koefisien elastisitas? Delta Q per delta P kali P1 per Q1. Delta Q per delta P kali P1 per Q1. Delta Q selisih Q-nya. Delta P selisih P-nya. Ya sudah, tinggal masukkan.
Berapa selisih Q, berapa selisih P kali P1-nya. P1 berarti harga awal. Q1 jumlah awal, tinggal masukkan. Apakah nanti kamu temukan E-nya lebih besar dari 1? Apakah sama dengan 0? Apakah tak terhingga ini ya? Apakah sama dengan 1? Apakah lebih besar dari 1? Sekali lagi, apakah lebih kecil dari 1? Apakah sama dengan 0? Apakah tak terhingga? Apakah sama dengan 1? Apakah lebih besar dari 1? Oke, gampang. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran. Kondisi sosial ekonomi, biaya produksi, peristiwa alam, teknologi, harga barang komplementer dan substitusi, jumlah pendapatan yang merupakan faktor yang menentukan permintaan. 156, 123, 235, 345, 246. Oke, itulah soal pilihan ganda. Sekarang soal STS-nya Mami gabung bab 3 dengan bab 4-nya. Yang pertama. Pelaku ekonomi ada 4, yaitu RTK, rumah tangga keluarga, RTP, rumah tangga perusahaan, RTN, rumah tangga negara, RTLN, rumah tangga luar negeri. Tuliskan peran RTK dan RTP-nya masing-masing 3. Jadi kamu tuliskan peran RTK 3, peran RTP 3. 2. Tuliskanlah perbedaan pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Waktu pembahasan materi ini, seperti tadi Mami katakan, sudah Mami jelaskan, sudah Mami kasih kata kunci bagaimana mengingat kardinal, bagaimana mengingat ordinal. Ordinal itu O, orangnya, berarti berdasarkan subjeknya. Nomor 3, jika diketahui fungsi suatu harga, fungsi harga suatu barang P sama dengan 20 Q. Fungsi biaya totalnya TC sama dengan 20 Q tambah 4. Itulah laba maksimum. Ingat rumus laba, TR dikurang TC. Berarti di sini TC sudah diketahui. Carilah dulu TR. Tadi rumus TR sudah diketahui kan? Sudah tahu kan? TR sama dengan Q kali P. Q kali 20 Q. Itulah nanti TR-nya. Ya sudah, TR kurang TC. 20 Q kuadrat kurang 20 Q tambah 4. Dan seterusnya. Oke, 4. Tuliskanlah 6 ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Diulangi lagi dalam soal yang tadi. Nomor 5, jelaskanlah 5 macam-macam atau jenis koefisien elastisitas. Lengkap gambarnya. Ini elastisitas yang diminta tadi. Yang pertama, Mami buat kemarin itu singkatannya LSEM, INSEM, LUINEL. Elastis sempurna, inelastis sempurna, elastis, unitari, inelastis. Koefisiennya SOP sama dengan K. S, SOP tak terhingga. O sama dengan 0. B lebih besar dari 1 sama dengan 1. K lebih kecil dari 1. Tinggal menjelaskan lengkap dengan gambar. Oke nakku, jadi kita tinggal minggu ini belajarnya. Tolong Mami minta supaya kita lebih serius mempersiapkannya. Karena kalau nilaimu jelek juga Mami akan kecewa. Orang tuamu kecewa, bahkan sekolah akan kecewa. Maka marilah anakku, kamu persiapkan dengan lebih matang lagi. Hentikan gamemu, hentikan santai-santaimu, hentikan TikTok-TikTokmu, supaya kamu bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran dalam minggu ini, mempersiapkan segala sesuatunya. Ingat, 1, kesehatan. Jangan suka begadang, istirahat yang teratur, makan yang teratur, supaya bisa kau bagi waktumu juga untuk belajar. Nah, pada saat nanti ujian semester, tidak ada kita satupun yang sakit supaya tidak ada terganggu. Jadi kalau kita sehat, otak kita cerah, kita bisa lebih tenang menyelesaikan soal ujiannya, sehingga hasilnya juga lebih baik. Ingat, mengerjakannya tidak boleh, harus hati-hati. Oke, nakku? Salam sehat.